Sendirian mas? Pilihan Sian sekali mas. ini temen nih katanya mau main janjian. Nah, ini dia ya nih. Hujan ini. Wah, Ya, udah 3 hari hujan terus, gak ada reda. jam 7 datang jam 10 kopi. Kopinya mas. Kopi apa mas? ABC. Kalau kopi yang pahit, kalau yang manis itu gula. Gimana? Dari mana nih kok telat? Mau ambil barang itu malah hujan. Mas. Wah, cepet banget ini mas. Ini udah dibuatin tadi ya. Barang dari mana? Itu dari mana? Di stasiun. Siap. Stasiun itu kan dari pengiriman KAI itu. Ambil barang dari sana, ambil dari sana langsung. Kalau diantar ke rumah berat, mahal. Ngomong-ngomong, bukannya apa sih sekarang? Mas Widi nih, Mas Widi ya? Masa lupa? Enggak nih, nyakut sini. Oh itu. Harusnya aku panggilnya kakak. Kakak kelas. Gimana mas? Sekarang sibuk apa tuh mas? Ya selain kerja ya ada sambilan-sambilan ya. Ya sekarang sih lagi coba impor barang gitu. Wih, impor. Gak gila, gak gila, Keren. aja gila. Keren, kapannya jadi PNS nih? Tahu aja. Jadi PNS ya? Alhamdulillah perjuangan tidak sia-sia. Ngomong-ngomong impor apa ini mas? Udah beberapa kali sih impor. Pertama impor barang-barang yang pastinya di sini harganya masih bisa masuk ya. Dulu sih pertama impor apa ya itu? Lampu atau apa itu, tapi cuman Lampu sikat itu. Hah? Enggak, Bukan? dulu itu aku pertama itu aku impor itu lampu yang solar cell itu ya, unik-unik barang Basrel. unik. Oh iya. Itu aku impor. Terus apalagi ya, lampu untuk taman itu juga. Lampu taman, saya baru beli. Ya, Berapa bener. harganya? Harganya sekitar 36.000. Sekarang udah murah, dulu kan masih mahal. Ya, Ya jadi harganya sekarang udah masuk sih. Yang terakhir aku impor itu ada alat-alat ya, alat laser. Di sini kan masih mahal banget itu. Kalau yang kecil itu kan saya beli yang kecil itu ukuran 30 kecil. laser apa ini? Laser CNC. Oh, laser cutting. Laser cutting itu buat motong-motong material ya, akrilik, kayu, terus untuk grafir buat logo di kertas itu buat motong kertas juga. Masih rame ya mas ini mas sekarang ya? Pandemi ini. Kalau dulunya sih ya masih lumayan sih ya, masih ada peluang lah di sana. Terakhir juga impor juga itu materialnya. Kalau kita beli langsung itu kan apa ya? Jadi kita cuman bisa beli, pakai terus jual. Jadi kita nggak pengennya sih bisa buat sendiri, cuman beli materialnya dari sana. Oh, jadi bahan-bahan mentahnya gitu bahan ya? materialnya. Jadi nanti di sini bisa buat nanti keuntungannya bisa lebih bisa lagi. Mas, bakar apa mas? Ini kok saya pedes mas? Hujan ya mas. Sekarang kesibukannya apa sih? Kayak gini. Baru gini apa? Ini bikin di studio. Jadi kemarin bikin studio nggak? Iya. Nggak Ibunya itu mintanya banyak mas. Minta Iya. ini, minta itu, yang itu, yang di podcast itu Oh, gitu. mintanya macem-macem. Itu ibu-ibu apa mbak-mbak? Ibu kayaknya Oh, ibu-ibu ya. lewat juga. Oh, Ceret. Oh, Iya. Ceret. Oh, tadi Ceret. Kalau mau ikutan, mau ikutan join ini gimana sih? Jadi importer gitu? Ya jadi kalau aku importnya itu kan skala kecil ya. Kalau skala besar, kalau import sendiri itu kan butuh apa namanya? Uang. Ya butuh uang Ya. pasti. Bahkan kalau kita butuh apa?
perusahaan lah, perusahaan impor ada syarat-syaratnya juga sih banyak. Jadi kalau mau buat sendiri mahal, buat izin impornya juga ada, izin usahanya juga ada, nanti urusannya dengan pajak itu butuh pusing kalau sebentar. sendiri. Nah ini Mas Widi ini importer apa bukan ini? Ya Ceritanya gimana ceritanya, kok saya jadi agak bingung ya? makanya saya juga bingung kan. Makanya. Jelasnya juga bingung. Nah, gimana? Ya, jadi ini kalau impor skala besar kan harus punya macam-macamnya itu. Ya, Ya, ada perusahaan badan- gitu lah ya, intinya, perusahaan, badan usaha sama gitu izin ya, Ya, ada jelas izinnya, ya. izinnya pasti ada izin impor. Hmm. Dan masing-masing jenis barang itu kan harus ada izinnya juga. Nah, itu kan ada yang ada larangan, ada pembatasan, kita harus tahu ada yang dilarang apa, yang dibatasi apa, Ya. ada yang apa bebas diimpor. Ya jadi biar nggak itu apa, nggak perlu syarat itu, ada yang namanya forwarder ini. Forwarder ya? Tahu nggak bang forwarder? Tahu. Jadi forwarder Apa itu nanti yang membantu mengirimkan barang dari apa negara asal ke Indonesia. Jadi semuanya itu diurusin, termasuk izinnya, termasuk pengirimannya, Ya. termasuk pajaknya juga. Gitu. Jadi kita punya terima bersih lah, kayak jasa lah, jasa Oh, jasa pengiriman. kirim gitu. Ya jasa kirim. Oh jasa impor tapi gimana ya jelasinnya ya? Susah juga ya. Ya, Tapi besar gitu mereka kursusin semuanya, kita kalau tinggal yang pakai. saya pakai itu dia sudah punya warehouse gudang di sana di Cina. Kebetulan saya importnya dari Cina. Dia sudah punya gudang di sana, gudang di Indonesia juga sudah ada. Mereka juga sudah punya izin lengkap lah. Legal. Karena yang apa yang ilegal juga ada. Ada gitu? caranya ada. Jadi barangnya itu diturunin di yang di Batam. Batam itu kan zona apa namanya itu ya? Zona merah. Bukan. Zona bebas apa namanya kan lupa. Bisa Jadi- EE itu bukan? Oh. Zona ekonomi eksklusif itu bukan ya? Kalau itu kan laut ya. Laut kan? Bukan ya? Apa ya? Apa bang? Tahu nggak bang? Kawasan apa namanya? Ya, jadi kalau barang masuk ke Batam itu belum kena pajak kalau nggak salah. Oh, Jadi gitu. kalau keluar Batam ke Indonesia itu baru kena pajak. Jadi ada yang barangnya diturunin di sana. Nanti kayak ya main kucing-kucingan lah. Ada yang di kan impor tuh biaya besar ya, satu kontainer. Ya. Baru satu kontainer waktu impor besar. Kalau kita impor segitu kan nggak mampu ya. Makanya kita butuh namanya forwarder itu. Jadi kita bisa impor dengan skala kecil. Nanti bisa kayak impornya jamaah bareng-bareng gitu. Jadi berapa anggota itu bisa ngimpor, cuman ada yang namanya FCL, ada yang namanya LCL. Apalagi itu. Nah, kalau Tolong ditulis ya. Bang. Apa tadi? tapi Ulangi. nggak usah ditulis, itu nggak keluar di ujian. Oh, nggak keluar. Apalagi nanti di alam banda nggak bakal ditanya. JN ya. Apa tadi FCL? FCL kalau FCL itu full container load. Jadi satu kontainer yang paling kecil kalau nggak salah 6 feet atau berapa feet itu. Jadi kalau kita cuman kecil dimensinya satu kontainer itu kan rugi. Jadi kok mau jas sepenuhnya mungkin, Penuh mungkin ya. sepuluh mungkin sampai jadi nanti ongkos kirimnya jadi lebih murah. Tapi kita berarti harus beli banyak atau bisa beli sedikit gitu. Kalau Bang? kita Modelnya pakai- gimana tuh itu? Kalau kita pakai forwarder itu, jadi nanti satu kontainer itu bisa muat punya banyak orang, ya cuma satu. Soalnya kita barang kita besar ya, itu biasanya ada tarif khususnya juga kalau kita tarif besar. Kalau kecil itu kalau yang FCL tadi, kalau FCL itu yang full artinya penuh. Kalau yang FCL itu saya pakai yang FCL karena modelnya kecil dan juga masih coba-coba ya. Masih cari pasar juga ya, ya awalnya sih tertariknya itu kayaknya menarik gitu awalnya, menarik seperti ada peluang bisnis di situ, Ya. ada margin yang pastinya itu ya. Cuman pada awalnya sih iseng itu, akhirnya sekarang juga jadi sampingan lah. Nah, itu kalau misalnya Mas Widi ya, itu kan impor tempe Sambil misalnya. minum Ya, sambil minum. Ini gorengan. Impor gorengan misalnya. Nah, itu nggak penuh satu kontainer. Terus kalau gitu nunggu
temennya sampai penuh dong itu. Nah, karena itu membernya udah banyak. Hmm. Kalau nggak salah setiap seminggu itu dikirim 2 kali. Nah, 2 kali Oh. pengiriman seminggu biasanya. Oh berarti harus cari apa tadi forwarder ya? Forwarder yang membernya sudah banyak, biar Ya, pengirimannya cepat. cepat. Oh. Kalau tidak banyak berarti kemungkinan ini tertunda juga dong. Ya, tapi Ya. kalau yang saya pakai itu ini udah banyak setiap sudah ada jadwal. 2 minggu sekali itu masuk ke sorry, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Cepat juga ya. Cepat, ya. Terus biasanya jadi import apa aja sih kalau ini? Kemarin yang awalnya itu karena coba-coba ya ini Dulu kan katanya iseng-iseng. solar cell ya itu ya. Itu masih Ya, enggak ya, itu? bukan solar cell sih, itu lampu cuma ada solar cell Ah. sores gitu ya. Dan jadi bisa dipasang di luar tanpa Hmm. listrik gitu ya kan. Pasangnya nggak perlu narik kabel gitu. Dulu waktu itu ya coba-coba pertama kali nggak tahu pasar asal beli ya. Jadi akhirnya mungkin balik modal atau rugi kayaknya. Itu Barangnya masih enggak? sekarang kayak masih ada beberapa karena harga pasar udah turun sih. Oh iya. Ya, waktu Bisa itu- nanti ya. Mana? Ya. Ya Karena butuh juga itu. butuh juga. Iya. Beneran loh tadi. Beneran ya. Tapi harga sekarang loh. Ya. Oke loh. Pasar gede Iya. dulu. Ya karena waktu dulu itu saya salahnya itu nggak lihat harga pasar sih, nggak tahu pasar asal pengen coba impor aja. Tapi nggak cuman lampu, dulu tuh ada beberapa ya. Ya waktu namanya juga coba-coba iseng, rugi itu nggak apa sih? Rugi itu dalam bisnis itu biasa. Kalau untung itu luar biasa. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi pedoman ini ya, bisnis ya. Iya. Rugi itu biasa ya. Biasa. Masnya udah pernah rugi belum? Sering mas. Nah, ya sering. Oke. Perasaan isinya ini nih. Kayak dari kemarin juga ini sisa kemarin kayaknya. Teman Beli yang kita sudah terlalu malam. Oh, ganti loh yang baru. Oh iya. Kontakannya kelihatan. Gitu. Tapi ternyata kalau punya bisa impor itu ya, ternyata harus bisa jualnya juga. Kalau bisa beli nggak bisa jual sama aja jual gitu. Sebenarnya rugi Macam juga. rugi ya. Rugi juga. Amal demi maksudnya. Ya, amal barangnya masih di rumah ada bisa. Tapi juga ada yang laku sih lumayan. Ada yang Kalau habis. pakaian-pakaian itu mungkin nggak sih? Ini saya sobek-sobek ini. Pakaian sampai- tekstil itu kayak ada pembatasan. Ada. Ya, Tapi ada jadi ya. kalau kita mau impor itu kayak harus lihat dulu di dia juga itu ada jadi yang melarangnya dan pembatasan, ada yang dilarang pasti narkoba dilarang ya. Impornya jangan pakai legal kalau itu. Misalkan pakaian bekas itu juga dilarang. Oh pakaian bekas dilarang ya? Itu ya. Kemarin sempat juga kasus itu Itu dari forwardernya atau dari pemerintah itu yang larang? dari pemerintah. Dari pemerintah ya? Pemerintah ngelarang itu kan pasti ada tujuannya. Misalkan larangan kalau ekspor ada yang kemarin kasusnya itu ya. Benih apa? Ya, Benur. Benih lobster. Benih lobster Ya. itu kan memang kalau benih lobster ini bahas impor apa ekspor ya nanti kemana-mana ya. Apa kalau? Kalau ekspor itu biar keuntungan dalam negeri biar meningkat itu jadi ada kayak proteksi gitu. Jadi kalau dibesarkan di luar untungnya di luar. Kalau yang pembatasan dan larangan itu misalkan pembatasan misalkan impor beras gitu ya. Itu kan harus ada pembatasan dan ada kalau nggak dibatasi nanti semua impor dari Vietnam karena harga di sana kan lebih murah dari sini. Nanti kalau full Coba diangkat dulu. kamu nggak apa? Nanti aja deh. Saya tinggalin di motor. Bentar, Ya, ambil dulu. Ini gorengannya tahu bacemnya nggak ada nih. Sama itu tahu bacem apa pala ayam biasanya ada. Habis Habis. mas. Tadi diborong ibu-ibu tadi. Ini pandemi kayak gini tetap apa sama aja? Tetap apa sama aja? Tetap apa berkurang? Naik turun nih mas. Naik turun. Kan ada yang suka ngucing kadang yang enggak. Lupa tadi kehujanan, tak masukin di jok. Oh nggak mati itu ya. Tadi saya mana ya? Pembatasan itu ya? Jadi ada yang dibatasi, yang lainnya aja. Berarti ya bisa dicek.
Jadi kalau mau impor cek dulu ada larangannya, ada pembahasan enggak, terus ada apa, harus ada izin khusus apa enggak, misalkan mainan itu kan harus ada SNI gitu. Tapi kadang forwarder itu sudah punya izinnya. Nanti kalau sudah punya izinnya itu lebih enak lagi, kita nggak perlu ngurus. Berarti forwarder itu punya banyak izin ini ya, banyak izin macam-macam gitu. Terus nanti dia dari orang yang mau beli apa bisa lewat kita Dia kayak gitu. sudah punya belum, kalau belum kan nggak usah. Misalkan kalau kita impor benih atau apa yang lainnya itu ada izin juga ke dinas apa ya, nanti ada kayak di karantina dulu. Oh iya. Soalnya dulu pernah itu kalau nggak salah zaman dulu di Amerika ya impor jeruk dari Cina itu ada uletnya. Terus habis itu satu Amerika kalau nggak Ya salah. itu ya. Pernah denger ya? Ya enggak cuma di Amerika, di Indonesia juga pernah itu. Jadi barang itu masuk nanti itu bisa merusak yang lokal sini. Jadi Karena ada tanamannya itu bisa kayak ada hamanya gitu ya. ada hama atau bakteri, ada memang produksinya sih kayak gitu. Jadi kalau yang saya impor itu yang aman-aman aja, yang gampang-gampang, peluang jualnya gampang juga. Jadi selain bisa impor yang pasti harus sudah jual. Nah ini Mas Widi, terus yang bisa tak impor apa ya kira-kira? Yang pasti yang pertama kan harus ada pasarnya. Tapi yang kedua itu biar nggak merusak pasar lokal juga, para produsen dalam negeri. Kalau bisa kita impornya jangan produk jadi, kita Jadi impor maksudnya? yang sudah jadi tinggal jual. Itu kan nggak ada nilai tambahnya di sini. Kalau bisa buat material ya pertama material yang belum, material atau bahan yang belum diproduksi di sini. Kalau yang sudah diproduksi di sini harusnya jangan, karena itu merusak pasar lokal, kasihan ya. Kayak beras itu. gitu jangan ya, itu Kalau karena kan, kita kan produksi ya, sudah lebih ya. udah ada produksi. Misalkan kita buat alat tadi ya, karena saya udah impor satu alat, saya mau punya project itu beli materialnya, nanti kita rakit di sini. Nanti kan yang rakit pun ada dapat untung juga. Tuh nanti bisa mandiri, jangan nanti ketergantungan impor. Kalau semua barang sudah bisa dibuat di lokal ya kita buat lokal aja. Tapi tetap harus cari peluang yang bisa masuk ke pasar, jangan sampai rugi juga. Oke. Terus kalau impor tuh lewat mana aja sih, Mas? Biasanya kan lewat Pengirimannya laut maksudnya. ya, iya itu kan lama ya. Kalau yang murah ya laut itu bisa sampai 35 hari kalau di kapal ya basic or by air gitu ya. Oh ada dua macam gitu. Kalau pakai pesawat nanti ada tarifnya beda-beda. Lebih murah atau lebih? Murah apa mahal itu nanti tergantung barangnya. Jadi kalau kita butuh cepat, barangnya kecil, itu mending pakai pesawat, itu bisa beberapa hari nyampe. Tapi nanti tarifnya itu besar berat. Beratnya berapa kilo? Jadi misalnya 1 kilo ada biaya kirimnya, pajaknya. Terus kalau ini kan Mas Widi ini kan importer kecil ya istilahnya ya. Cuma Bedanya sama ini apa? Sama itu kalau kita beli di marketplace. kalau Itu kan juga ada yang impor juga kan. ya itu marketplace yang bisa impor dari luar juga tuh. Nah itu juga saya juga gara-gara ada marketplace itu juga mempengaruhi pasar lokal Terganggu ya? terganggu gitu. Itu jadi pemain besar juga agak terganggu juga sih, karena dia kan udah ongkir ya, terus kirimnya juga lumayan cepat. Itu juga dia sudah langsung B2C namanya, bisnis to, jadi dari skala besar langsung ke customer. Jadi langsung dia memotong tali rantai apa ya, namanya supply chain dalam itu ada yang supply chain. Jadi ada rantai kayak rantai pasokan distribusi gitu ya. Dia memotong langsung gitu, langsung dia nembak ke customer langsung ya. Jadi pemain di tengah itu hilang, dia merusaknya di situ. Jadi harganya sudah murah kompetitif. Kalau kita impor itu ya pasti 12.000 itu kalau 12.000. saya kalau beli kadang ya, kalau pengiriman dari luar negeri gitu, ini pengiriman standar express kayak gitu cuma 12.000 dari sana. Ya free ongkir kadang-kadang ada. Ongkir harganya murah. Ya pemain yang di sini ya, akhirnya juga banyak yang bisa bermain silat. Terus pengalaman ruginya apa sih?
Ya pertama itu yang gitu waktu Yang pertama dibilang itu rugi ya? karena ya saya itu waktu impor pertama itu Hah? impor yang saya pingin bukan yang orang pengen. Jadi Oh, ya jadi akhirnya Tuh bang, yang orang pengen, pengen. jadi konsumsi pribadi ya. Ya. Ini kayaknya bagus beli gitu ya. Terus pada impor kedua aku punya strategi. Yang kedua impor apa ya? Mesin itu tadi Yang saya katakan. di pasar itu. Itu karena harga di sini juga mahal juga. Terus yang marketplace itu juga karena barangnya besar berat, biaya ongkos kirimnya juga mahal. Jadi kalau Berarti kita masih bisa bersaing ya? masih bisa bersaing, masih bisa masuk, sangat masuk sekali dulu. Untuk harga barangnya itu kalau nggak salah sekitar 4,5 juta ya. Ini nggak buka, nanti siapa tahu kalau mau Yeah. ya, nanti join juga bisa. Itu harga barangnya sekitar 4,5 juta. Terus ada biaya kirim, ada pajak itu sekitar 20%-an. Jadi kita pakai harga ini biar pemasukan buat negara, jangan pakai yang ilegal. Oh gitu ya? Ada Forwarder yang legal gitu ya? karena ada yang ilegal. Ciri-cirinya apa itu? Entah, ini tadi Oh, iya, iya. Oh, iya, juga cerita. ke mana-mana. Ya ini sebenarnya saya juga Siang. pengen ikutan ya. Ikutan, ya. Jadi tadi ya hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya tadi berapa? 4,5 biaya kirim. Kalau biaya Berapa? kirim kan tergantung publikasi kan. Ya. Kan karena berat, aku pilihnya pakai basic Kapal ya. Tahu. Kirimnya itu tadi ya 35 kan. Jadi untuk biayanya itu per CBM. CBM itu 1 meter kubik. Cost by meter gitu. Ya, 1 meter kubik. Ah. Nanti dikalikan. Tapi bisa kurang dari itu. Itu kalau pakai kapal itu minimal 0,3. 1 kubiknya itu sekarang 3,5 juta. Terus sudah ngirim itu. Ya, tapi kalau kurang dari itu kan kurang juga. Karena ini dikalikan berapa kubik. Setengah kubik pun bisa. Kalau setengah kubik kan berarti 3,5. Ya, 2 juta. Setengah itu. Kalau pajaknya itu kayak 2 juta, jadi totalnya itu 6,5 juta. Terus harga jualnya mau tahu nggak? Berapa? 20 ya? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Itu kayak dulu yang sekarang berapa kali impornya berapa kali waktu Ini yang laser cutting ya? itu. Berapa itu? Kayak 14. 14. 14 juta. Jadi 2 kali lipatnya ya? tapi ya Lebih ya? kan 2 kalinya aja 13 ya. Ya tapi itu kan kayak suruh jualin temen ya yang Oh, iya. yang sudah apa jualin temen tak kasih fee lah. Oh, Jadi ya kayak bersih ya. Jadi profitnya bisa sampai 2 kali. Jadi harga jualnya 3 kali ya berarti. Berarti 2 kali ya. Profitnya berarti 6 juta 7 juta. Ya. Itu semua kan. Terus import berikutnya Impor berikutnya sama, saya repeat order. Jadi karena untung besar ya? tentunya kan lumayan. Iya. Ya order kan pertama order 1 dulu. Iya. Ya ternyata lumayan dengan harga yang ternyata yang kenapa laku di sini harganya 20, saya jual 14 jadi masih banyak yang mau gitu. Jadi yang kedua itu saya cari customernya dulu, cari yang mau beli, yang mau orang beli yang dulu, beli. carinya gitu biar cash flow-nya itu cepat. Kalau yang pertama itu kan mandek Ya. karena barang-barang kecil jadi jualnya rusak, jadi jualnya aku juga malas kan kecil-kecil ngelayanin kayak gitu. Kalau pengen cepet yang besar tapi cari customernya dulu, jadi ada order dulu baru kita Iya, sudah masuk akal juga ini ya. ya kalau mau modalnya kecil, kalau mau ya minta gitu dulu gitu kan. Gitu. Dulunya 6,5 itu adalah udahan Modal ya? Untuk modal ya? jadi kita bisa kayak gitu. Jadi kita nggak perlu modal sebenarnya, caranya gitu. Impor tanpa Cara yang modal. ini ya. Ya impor tanpa modal itu bisa juga sih. Yang kedua itu ya saya jual harga murah, lebih rendah. Lebih murah lagi. Karena juga sudah Udah DP dulu. Oh gitu. DP untung Itu terus maintenance segala macam enggak ya? itu saya serahkan ke yang jual karena ada orang cara itu. Oh yang ini kan dia belinya ke orang apa yang jualin itu. Oh Jadi iya. kita udah bebas lah, ada Udah rusak lepas apa ya. ya rusak dia. Kita udah istilahnya ya Yang penting pas jual kondisinya bagus gitu.
kalau maintenance kan juga karena kita juga bisa kan sebenarnya bikin itu bisa. Cuman saya awalnya itu karena beli aja udah murah gitu ya. Beli aja kan buatnya juga susah. Ya. Nah dulu buat ini kapal nggak jadi tau. Buat beli alat Oh iya, macam-macam dapat nggak salam jadi. ini dari itu loh yang Bang Madit sel itu loh, suruh masangin, dia kan pasang ini juga, pasang solar cell, cuman dia nggak berani nyambungin ke PLN-nya. Kapan-kapan main sana. Iya, bisa. Kemarin tuh pesen kalau ketemu Mas Pidi, nggak tolong nih dipasangin. Nah, Mas, Iya. kan punya kontak tuh. Jadi memang kembali ya yang tadi bisnis ada strateginya. Kadang kita kalau rakit, kita beli pretelan gitu ya. Memang kubikasinya kecil. Tapi kadang kalau kita rakit juga kadang nggak jadi. Terus kalau saya Udah punya pengalaman ya? sering Sering. ya. Pengennya buat sendiri ya, Iya. akhirnya nggak Ya jadi itu ya. makanya gitu. nafsu lah, Iya. nafsu pribadi juga. Nafsu, nafsu. Terus bikin ini gimana sih? Gimana? Kalau cara kontak ke itu yang Kontak berbadan. dulu Saran buat saya nih, kalau saya mau pengen jadi apa? Pengen jadi kayak Mas Vidi juga, buat sampingan gitu. ya ini ya kalau bisnis itu Pertama yang harus saya lakukan apa nih? Step-stepnya. pertama harus cari peluang usaha dulu, cari analisis pasar dulu sebenarnya. Jangan lupa dulu. Yang penting itu pertama analisis pasar. Nah, pasar. Gimana itu? Dianalisis, Cari butuh apa gitu? Apa? Ya, yang diperlukan orang itu apa sih? Apakah misalnya cari Butuh kalau- makan ya kan? ya, makan ya pasti butuh ya. Iya. Terus? Selain makan kasih sayang itu Oh juga iya, penting, iya. ya. Si sayang itu. Makanya ya kayak itu di rumah ya. Bisa kita join grup ya, grup hobi. Punya hobi apa? Hobi. Punya Ya hobi apa? sama lah kan kita. Apa hobinya apa? Hobinya itu Udah saya katanya. suka apa? Yang DIY kayak gitu loh. Bikin apa-apa sendiri kayak gitu. Wah, spesifik. Nah, Kita spesifik cari ya? spesifik. Oh Nanti gitu, harus spesifik ya? harus spesifik. Nanti kita masuk grup. Grup itu pasti dia kan nanti butuh apa. Misalnya sekarang kan zamannya sepedaan ya. Oh misalnya hobi sepedaan kayak gitu, saya suka goes gitu. Nah, pasti dia kan beli ini di mana sih? Beli Oh, ini di mana komunitas sih? gitu ya? Ya komunitas Bis. itu harus Oh, masuk. iya, Jadi oke. masuk ke komunitas, masuk grup itu jangan konsumtif. Kita harus bisa menghasilkan. Jadi Oke, itu. oke. Kita kan jual spare part-nya itu kan juga ada yang Peralatan studio di peralatan kebetulan saya studio. masih tapi dipastikan berputar di situ, di ya. harganya nanti cek misalkan kalau yang saya cari untuk cari harga itu kalau untuk yang usaha agak dari produsennya itu di Alibaba contohnya itu Alibaba. Jadi di Alibaba itu kita bisa cari barang-barang langsung ke produsennya dan harganya masih nego. Kita bisa kontak sana. Tapi cuman bahasanya masih komunikasinya ya masih pakai bahasa tradisionalnya bahasa daerahnya sana. bisa apa? Bahasa daerahnya sana ya. Ya bahasa Cina. Cina, Kalau waduh. enggak, kalau enggak pakai bahasa Inggris lah, Inggris. Oh gitu. Inggris pakai Google Translate kan bisa. Dan mereka kan bahasa Inggris juga cukup bisa. Kan juga nanti bisa download di Alibaba itu juga ada menu translate-nya itu bisa. Kalau komunikasi sekarang udah gampang lah ada Google Translate macam-macam itu udah enggak susah. Gitu. Itu nanti tadi sekarang mana ya? Caranya ini juga kebetulan sudah terlalu ini hujannya. Analisis pasar tadi ya yang masih analisis bisa pasar kalau bisa dapat order dulu baru dapat order dulu baru pesan. baru pesan Ya. itu kalau bisa ya kalau enggak ya cari analisis pasar bisa di komunitas bisa di marketplace yang sekarang lagi ngetren itu apa penjualannya yang paling betul. banyak itu apa tapi kalau di marketplace itu biasanya udah banyak pemainnya harganya udah rusak kalau bisa main ke komunitas-komunitas itu misalkan Kualitas ya. sepeda tadi butuh saddle, butuh apa macam-macam itu kalau kita cari di Alibaba pasti harganya lebih murah. Nanti dihitung sama biaya kirim sama pajak. Pajak biasanya kurang lebih nanti berbeda pajaknya. Nanti bisa cek di biaya masuk, PPN dan PPh-nya itu bisa dicek ke apa pajak. Di pajak itu nanti ada. Pajak di mana ini?
Kalau nggak salah, nanti aja tak jelasin Oh, kalau udah iya. join. Iya, iya. Nanti jadi domain juga. Iya, iya, iya. Kan nggak ada sih, nggak ada domainnya. Nggak ada Kalau domainnya. kalau mau pakai akun itu Mitra gitu ya Mitra mungkin ya. Nanti kita coba. Kalau nggak nanti pakai akun aja. Nanti kan kalau join itu kan harus join ke forward harus ada dia juga. Nanti Oh aku- iya itu caranya itu. Nah, nanti kan bisa pakai akunku coba dulu itu bisa nanti di bisa Gitu. coba pertama. Kalau mau bikin itu forwarder itu cirinya apa sih? Kalau kita searching di Google gitu forwarder Ya gitu, forwarder atau importir Jasa itu jasa Oh, importir. jasa import Sekarang gitu. udah banyak itu. Kata kuncinya apa nih kalau cari ini? Ya forwarder atau jasa impor Oh gitu. gitu ya ya. Ya. Oke. Tuh, yang penting itu tadi analisis pasar, dipastikan harganya masuk, banyak yang cari. Kalau bisa yang belum banyak yang yang didatangin orang kalau udah banyak biasanya harga udah hancur. Kalau bisa profitnya yang bisa sampai 2-3 kali gitu. Itu juga sambilan. Terus habis itu apa lagi ya? Ini Tadi cara mulainya itu kan pertama analisis pasar. analisis pasar, cari Terus, komunitas itu. kalau bisa cari Hmm. cari apa konsumennya dulu. Situ kita cari di barangnya cari di marketplace apa Ah, yang Alibaba lah gitu ya semacamnya. terus Di situ ya kita impor aja. langsung import gitu. Tapi yang dari kecil bisa kan bisa dari 0,2 CBM. 0,2 berarti ya apa ya? Kecil ya, Kecil. Mulai dari segitu bisa. Kalau yang pakai kapal, kalau yang pakai laut ya bisa 1 kilo bisa. Bebas ya kita impor bebas ya yang ada di sini pun sudah banyak itu nggak apa-apa ya. Yang penting harganya masuk. Kayaknya masuk. Ya. Soalnya memang mau coba impor dan apa rugi ya apa mau coba rugi. Oh, iya. Mau coba rugi apa coba untung. Dah. Udah ini kayaknya. Nah, udah ini ya udah di saya udah terang ya. Udah ada hujannya. Apa bang? Panjang gorengan berapa? Sama ini punya. Nggak usah, tak bayari aja. Biarin aja ya ini Iya, mau iya. buka amplop. Baru ke amplop. Ya udah. Kamu berapa itu? Barangnya ini yang bayar. Kayaknya ada mobilnya itu. 10.000 mas. 10.000. Aduh, dompetku ketinggalan malah ini nih. Utang dulu aja Bang ya.